Perkenalkan, saya Tony Hidayat dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia, MPD. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Tony Hidayat, dengan judul Konsep, Sistem, dan Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia. Konsep UKM, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha yang dikategorikan berdasarkan modal usaha dan omset tahunan. Batasan modal usaha dan omset tahunan untuk setiap kategori UMKM berbeda-beda di setiap negara. Usaha mikro, modal usaha paling banyak 100.000, omset tahunan paling banyak 200.000. Usaha kecil, modal usaha lebih dari 100 juta, omset tahunan lebih dari 200 juta. Usaha menengah, modal usaha lebih dari 500 juta, omset tahunan 3 miliar. UMKM umumnya dimiliki dan dipromosikan. UKM dapat bergerak. Sistem UKM di Indonesia. Sistem UKM di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan pemeringatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Indonesia juga menyediakan berbagai program dan layanan untuk mendukung pengembangan UMKM seperti pembiayaan kredit usaha mikro atau KUR, pinjaman modal Ventura, dan hibah modal usaha. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha, dan pelatihan teknis. Pemasaran, fasilitas akses ke pasar, promosi produk UMKM dan pameran UMKM. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia itu sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu penyediaan lapangan kerja, menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi terhadap PDB, UMKM menyumbang sekitar 61% dalam produk domestik bruto. Pendistribusian pendapatan, UMKM membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata kepada masyarakat. Perbedaannya, masyarakat UMKM membantu memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Peningkatan daya asing bangsa, UMKM sendiri dapat meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan produk dan jasa berkualitas. Tantangan UMKM di Indonesia yaitu meski memiliki peran penting, UMKM di Indonesia juga masih menghadapi beberapa tantangan. Akses permodalan, UMKM masih kesulitan mendapatkan akses permodalan yang mudah dan murah. Pemasaran, UMKM masih kesulitan memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Manajemen usaha sendiri, banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Infrastruktur yang kurang memadai di beberapa daerah juga menjadi kendala pembangunan UMKM. Upaya pemerintah untuk mendukung UMKM sendiri pun tidak sedikit dan tidak pula hanya diam berdiri. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dengan cara mempermudah akses permodalan, membantu pemasaran, meningkatkan kapasitas UMKM, dan memperbaiki infrastruktur UMKM sendiri. Berikut adalah video yang dimana UMKM yang berdiri dan sukses sampai saat ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.